Pelajaran hidup usia 20 sampai 30-an. Sekali kamu paham, hidupmu akan berubah selamanya. Pernah nggak sih kamu scroll YouTube tengah malam, terus tiba-tiba ngerasa, kok hidup gua gini-gini aja ya? Umur makin nambah, tapi arah makin kabur. Dulu punya banyak mimpi, sekarang malah sibuk mikirin tagihan. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita yang lagi jalan di fase hidup yang rasanya kayak naik motor malam-malam, lampu redup, jalan sepi, kiri kanan gelap. Tapi kamu tetap nyetir karena nggak punya pilihan buat berhenti. Di usia 20-an sampai 30-an, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Video ini bukan buat ngajarin kamu cara instan jadi kaya, atau tips jadi orang hebat dalam seminggu. Enggak, video ini buat kamu yang lagi ngerasa capek, lagi bingung, lagi ngerasa hidup ini berat banget, tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Di sini kamu nggak akan dihakimi, karena cerita kamu adalah cerita kita semua. Kita akan ngobrol bareng, pelan-pelan ngebahas kenapa hidup bisa seberat ini, dan gimana caranya biar kamu bisa tetap jalan, biar nggak hilang arah. Jadi, tarik napas, tenangkan hati. Kamu udah cukup kuat untuk sampai di titik ini, dan kamu masih bisa lanjut lagi. Bagian pertama, pelajaran tentang diri sendiri. Ada hal-hal yang cuma bisa kita pahami setelah kita jatuh, gagal, dan diam-diam nangis sendirian. Di fase hidup ini, pelan-pelan kita mulai kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Bukan versi yang orang lain mau, tapi yang benar-benar kita rasain dari dalam. Kita belajar kalau dewasa itu bukan soal umur, tapi soal keberanian untuk jujur tentang apa yang kita rasain dan apa yang kita butuhin. Di sini kita nggak lagi cari pembuktian. Kita lagi belajar berdamai. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi cukup buat diri sendiri. Lihat poin-poin di bawah ini dan tanya ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar sudah kenal sama diriku sendiri? 1. Waktu itu bukan cuma detik, tapi nyawa. Setiap hari kita bangun, kita dikasih 24 jam, tapi nggak ada yang bisa balikin 1 menit pun dari kemarin. Banyak dari kita hidup kayak masih punya waktu selamanya. Padahal, waktu bukan milik kita. Kita cuma numpang lewat. Waktu itu nggak bisa disimpan, cuma bisa dipakai. Dan kamu harus pilih mau dipakai buat apa. Buat mimpimu atau buat scroll tanpa arah. 2. Kamu nggak harus nyenengin semua orang. Hidupmu bukan panggung teater. Kamu nggak harus terus tampil sempurna buat penonton. Kalau kamu terus hidup buat validasi orang, kamu bakal capek. Dan yang paling parah, kamu bakal kehilangan dirimu sendiri. Orang yang benar-benar sayang sama kamu, nggak butuh kamu jadi versi palsu dari dirimu sendiri. 3. Teman bisa jadi bahan bakar atau beban. Kita jadi seperti orang-orang yang paling sering kita temui. Kalau kamu sering bareng orang yang suka ngeluh, kamu ikut ngeluh. Kalau kamu sering bareng orang yang semangat belajar, kamu ikutan naik. Teman itu bukan soal berapa lama kenalnya, tapi seberapa sehat mereka buat pertumbuhanmu. 4. Emosi bukan musuh, tapi sinyal. Marah, sedih, kecewa, itu bukan dosa. Itu kode dari dalam diri. Jangan buru-buru tutup perasaan. Tanya dulu, kenapa aku ngerasa begini? Kadang marah itu karena kamu nggak didengar. Kadang sedih itu karena kamu terlalu banyak nahan. Emosi bukan untuk ditelan atau dilawan, tapi untuk dipahami. 5. Gagal bukan akhir, tapi bagian dari jalan. Kalau kamu belum pernah gagal, bisa jadi kamu belum benar-benar mulai. Gagal itu bukan tanda kamu bodoh. Gagal itu bukti kamu berani. Yang penting bukan kamu jatuh atau enggak, tapi mau bangun lagi atau enggak. Ingat, semua orang sukses pernah jadi pemula yang enggak tahu harus ngapain. 6. Kenal diri sendiri itu fondasi. Kalau kamu enggak tahu siapa kamu akan terus hidup pakai peta orang lain. Kenal diri itu bukan cuma soal apa hobimu, tapi juga nilai hidupmu apa. Kamu cocok kerja sendiri atau bareng tim? Kamu butuh banyak ruang tenang atau senang keramaian? Semakin kamu kenal dirimu, semakin kecil kemungkinan kamu salah jalan. Kesimpulan, bagian pertama, pelajaran tentang diri sendiri. Kadang, kita sibuk nyari arah hidup, tapi lupa satu hal paling dasar. Kita bahkan belum benar-benar kenal
Siapa diri kita sendiri? Kita mikir gagal itu memalukan, padahal itu tanda kita berani mulai. Kita pikir harus bikin semua orang senang, padahal itu tiket tercepat kehilangan diri sendiri. Kita kira emosi itu musuh, padahal itu cara tubuh ngomong, "Hei, aku butuh didengar." Dan seringkali, kita baru sadar pentingnya waktu, setelah waktu itu pergi, dan ninggalin kita dengan penyesalan. Tapi tenang, kamu nggak harus punya semua jawaban hari ini. Yang penting, kamu mulai jujur sama diri sendiri. Siapa kamu? Apa yang kamu butuh, bukan cuma yang kamu mau. Lingkungan kayak apa yang bikin kamu tumbuh. Dan pelan-pelan, kamu mulai ngerti bahwa hidup bukan soal cepet-cepetan sukses, tapi soal jalan dengan sadar, dan berani bilang, ini aku, dan aku cukup. Karena begitu kamu kenal diri sendiri, dunia nggak lagi terasa sebesar dan semenakutkan itu. Kamu nggak akan gampang goyah. Kamu nggak akan terus merasa hilang. Kamu akan punya kompas yang bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri. Dan itu jauh lebih berharga daripada peta manapun. Bagian kedua, pelajaran tentang karier dan uang. Kita semua pengen hidup layak, punya penghasilan sendiri, bisa bantu orang tua, beli barang tanpa mikir dua kali, dan pelan-pelan ngerasa hidup ini ada gunanya. Tapi dunia kerja dan uang nggak pernah sesederhana itu. Kadang kita kerja mati-matian, tapi tetap ngerasa kurang. Kadang kita punya duit, tapi nggak punya waktu buat nikmatin. Di bagian ini, kita bakal bahas pelajaran-pelajaran penting soal karier dan uang. Bukan dari teori rumit, tapi dari kenyataan yang sering kita hadapi. Gimana caranya bertahan di dunia yang kompetitif, tanpa kehilangan diri sendiri. Apa artinya sukses kalau kamu nggak bahagia? Dan kenapa kadang, langkah kecil lebih penting daripada rencana besar. Lihat poin-poin di bawah ini, dan tanya ke diri sendiri, apakah aku udah ngerti cara kerja uang, karier, dan diriku sendiri di dalamnya? 7. Investasi terbaik, diri sendiri. Uang bisa habis, skill dan pengetahuan tetap nempel. Mau dunia berubah secepat apapun, orang yang terus belajar nggak bakal ketinggalan. Buku, kursus, pengalaman baru, ngobrol sama orang bijak, itu semua investasi. Yang ditanam sekarang, panennya nanti. 8. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Punya duit banyak tapi stres tiap hari bukan hidup, itu penjara. Cari uang, iya. Tapi jangan sampai kamu lupa, istirahat juga penting, makan bareng keluarga juga penting, ngobrol jujur sama teman juga penting. Keseimbangan itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. 9. Ngomong itu gampang, mulai itu tantangan. Semua orang bisa bilang, aku mau sukses, tapi berapa banyak yang berani mulai dan tetap jalan waktu sepi. Bikin rencana itu mudah, eksekusi itu yang sulit. Tapi kamu gak perlu nunggu semuanya siap. Mulai aja dari satu langkah kecil. Besok, satu langkah lagi. 10. Tahan malu, syawum, skill langka. Banyak orang gak jadi mulai, cuman karena takut dilihat gagal. Berani malu itu kekuatan. Mulai bisnis kecil-kecilan walau ditertawakan. Hebat. Lamar kerja 20 kali walau ditolak terus. Hebat. Yang sukses bukan yang paling keren, tapi yang paling tahan malu dan terus coba. Kesimpulan bagian kedua, karier and uang. Banyak orang kejar uang, tapi lupa. Dirinya sendiri ketinggalan. Padahal, karier bukan sekadar tentang gaji, tapi tentang tumbuh. Dan uang bukan segalanya, tapi tanpa itu, hidup juga nggak bisa jalan. Kadang kamu nggak butuh nasihat ribet, kamu cuma butuh diingetin bahwa belajar itu investasi bukan beban, bahwa mulai lebih penting daripada nunggu sempurna, dan bahwa gagal atau ditertawakan itu bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Nggak apa-apa mulai dari nol, nggak apa-apa salah jalan dulu. Yang penting, kamu tetap jalan, tetap hidup dengan arah, dan tetap ingat, kamu bukan cuma mesin pencetak uang, kamu manusia yang berhak bahagia. Bagian 3, pelajaran tentang hubungan dan sosial hidup ini bukan cuma tentang aku, tapi juga tentang kita. Tentang siapa yang kamu pilih buat jalan bareng, tentang gimana kamu bersikap ke orang lain, dan gimana kamu ngejaga dirimu sendiri di tengah semua itu. Kadang, hubungan bisa jadi sumber kekuatan, tapi bisa juga bikin kamu hancur pelan-pelan.
Makanya, penting banget buat ngerti mana cinta yang sehat, mana yang cuma nyakitin, mana lingkungan yang bikin kamu naik, mana yang nyeret kamu jatuh. Dan yang paling penting, kamu bukan superhero. Kamu nggak harus nyelamatin semua orang. Karena dalam hidup ini, kadang, jaga hati sendiri aja udah perjuangan besar. Lihat poin-poin di bawah ini. Tanya ke diri sendiri. Apakah selama ini aku hidup di tengah hubungan yang sehat? Atau aku cuma terus belajar buat bertahan di tempat yang salah? 11. Cinta itu penting, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta yang sehat itu bukan bikin kamu kecil, tapi bikin kamu tumbuh. Jangan buang waktu ngejar orang yang gak ngargai kamu. Cinta yang bener gak bikin kamu bingung, capek atau hancur. Cinta yang sehat itu kasih ruang, bukan kurung. 12. Lingkungan jiwa sidahat masa depan. Mau tahu kamu jadi siapa 5 tahun lagi? Lihat siapa temanmu sekarang. Kalau kamu terus bareng orang yang malas berkembang, kamu bakal ikut tenggelam. Tapi kalau kamu dikelilingi orang yang saling dorong naik, kamu bakal ikut kuat. Lingkungan itu pengaruh. Pilih yang sehat. 13. Kamu bukan penolong semua orang. Kadang, niat baik bisa bikin kamu lelah. Apalagi kalau kamu nolong orang yang gak mau ditolong. Kamu boleh sayang, tapi kamu juga harus tahu batas. Tugas kamu bukan menyelamatkan semua orang. Tugas kamu, jaga energi, bantu semampunya, dan tahu kapan kamu harus mundur. 14. Rezeki itu luas. Kalau kamu cuma ngukur rezeki dari uang, kamu bakal lupa bersyukur. Bisa bangun pagi tanpa sakit, itu rezeki. Punya satu teman yang bisa diajak curhat, itu rezeki. Dapat ide baru saat nyaris nyerah, itu rezeki. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi sadar, kamu nggak kosong. Kesimpulan, kadang, dalam hidup, kita terlalu banyak berfokus untuk memberi, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menjaga hubungan yang sudah nggak sehat, untuk berusaha nyenengin semua orang, padahal hubungan yang baik itu nggak bikin kita lelah. Sebaliknya, mereka bikin kita tumbuh, bukan terjebak di tempat yang sama. Ingat, cinta itu penting, tapi jangan sampai kamu lupa sama diri sendiri di tengah semuanya. Cinta yang sehat itu nggak bikin kamu bingung atau capek, tapi justru ngangkat kamu lebih tinggi. Lingkungan juga ngaruh besar. Kalau kamu terus dikelilingi orang-orang yang nggak berkembang, kamu akan ikut tenggelam. Tapi kalau kamu memilih untuk dikelilingi orang yang punya visi dan mau saling dorong, kamu akan lebih kuat. Teman-teman yang sehat itu, ibarat tangga yang ngebantu kamu naik, bukan beban yang ngerem kamu turun. Dan yang paling penting, kamu bukan penolong buat semua orang. Kamu nggak harus terus-terusan jadi orang yang selalu ada buat orang lain, sampai kamu lupa sama diri sendiri. Kamu berhak untuk menjaga energi dan tahu kapan harus mundur. Rezeki itu nggak cuma soal uang. Bersyukur juga soal hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa sakit, punya teman yang bisa diajak bicara, atau bahkan dapat ide baru saat hampir menyerah. Jaga hubungan yang sehat, pilih teman yang baik, dan ingat, kadang, memberi ruang buat diri sendiri adalah cara terbaik untuk tetap kuat. Karena ketika kamu kuat, kamu bisa lebih banyak memberi kepada dunia. Bagian 4. Pelajaran tentang hidup. Itu sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kok nggak sesuai dengan ekspektasi? Kayak ada yang hilang, atau mungkin nggak tahu harus mulai dari mana. Usia 25-30 sering banget jadi titik balik, tempat kita mulai merasa bingung, kehilangan arah, atau bahkan meragukan pilihan yang pernah kita buat. Tapi, tahu nggak sih? Itu semua adalah bagian dari proses yang lebih besar. Hidup itu nggak selalu mulus. Terkadang kita jatuh, merasa terjebak, atau bahkan nggak tahu tuh harus melangkah kemana. Tapi, ternyata ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari momen-momen itu. Hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi jarang kita sadari. Kalau kamu merasa stuck atau lagi berada di titik nadir, jangan khawatir, ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Ayo kita lihat beberapa poin berikut, yang mungkin bisa memberi gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa kita harus tetap bertahan. 15. Kesehatan syarat fondasi semua hal. Sukses nggak ada artinya kalau tubuhmu hancur. Tidur cukup itu bukan malas. Minum air putih itu bukan remeh. Stretching 10 menit juga penting. Jaga tubuhmu kayak kamu jaga uangmu. 16. Quarter life crisis itu nyata, tapi bukan kutukan. Kamu ngerasa gagal, bingung,
justru itu tandanya kamu hidup. Krisis di umur 25-30 itu wajar, karena kamu baru sadar hidup nggak semudah teori. Tapi dari situ, kamu belajar ambil keputusan sendiri. Dan itu awal dari kedewasaan. 17. Yang bertahan, menang. Bukan yang paling cepat, tapi yang paling sabar. Hidup bukan lomba lari cepat, tapi maraton. Ada masa kamu ngerasa stuck. Ada masa kamu ngerasa semua orang udah jauh lebih hebat. Tapi, selama kamu terus jalan, kamu tetap di jalur. Dan kamu tetap berpeluang menang. Kesimpulan, bagian 4, pelajaran tentang hidup itu sendiri. Hidup itu nggak selalu tentang berlari secepat mungkin menuju tujuan, tapi tentang bagaimana kita bertahan dan terus berjalan meskipun jalan itu terasa berat. Kesehatan tubuhmu adalah dasar dari segalanya. Tanpa tubuh yang sehat, semua impian dan tujuan jadi nggak ada artinya. Jangan remehkan hal-hal sederhana, seperti tidur cukup, minum air, atau sekadar meluangkan waktu untuk stretching. Ini adalah investasi yang nggak langsung terlihat, tapi punya dampak besar untuk perjalananmu. Dan tentang quarter life crisis, itu bukan kutukan, tapi bagian dari proses tumbuh. Kamu nggak sendirian. Semua orang pernah merasa bingung, merasa gagal, atau ragu dengan pilihan yang sudah diambil. Tapi dari situ, kamu belajar. Kamu belajar untuk mengambil keputusan sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Ingat, hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat atau lebih hebat. Ini adalah maraton. Ada kalanya kamu merasa stuck, atau merasa orang lain sudah lebih sukses. Tapi selama kamu terus berjalan, selama kamu tetap bertahan, kamu tetap di jalur yang benar. Karena yang bertahan, yang terus berjuang, adalah yang akhirnya menang. Jadi, jangan menyerah. Teruslah melangkah, meskipun langkahmu kecil. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke tempat yang lebih baik. Bagian 5, pelajaran yang menyentuh hati. Tapi sering dilupakan poin 18. Berbakti ke orang tua itu bukan beban, tapi anugerah yang nggak semua orang sempat punya. Kadang kita baru sadar berharganya waktu. Setelah orang tua kita nggak ada, di usia 20-30, kita sering sibuk dengan kerjaan, ambisi, dan mimpi. Kita terlalu fokus mengejar sesuatu yang cepat dan besar, sampai lupa waktu bersama orang tua kita makin tipis. Mereka makin tua, makin pelan jalannya, dan semakin sering lupa. Berbakti bukan soal uang atau hadiah besar. Kadang cukup dengan hal sederhana. Pulang dan ngobrol, meskipun itu cuma soal cuaca. Dengarkan cerita mereka yang sudah sering diulang. Tanya kabar mereka, walau hanya lewat pesan singkat. Doakan mereka dengan ikhlas, walau tanpa mereka tahu. Mungkin kita nggak bisa kasih mereka segalanya, tapi yang lebih penting, hadir. Waktu bersama mereka adalah investasi yang tak ternilai. Kalau kamu masih punya kesempatan buat itu semua, bersyukurlah. Karena waktu yang paling berharga seringkali berlalu tanpa kita sadari, dan baru terasa saat sudah terlambat. Hidup di usia 20-30 itu seperti naik roller coaster. Kadang naik, kadang jatuh, kadang gelap, kadang terang. Tapi yang penting, kamu tetap di rel, kamu tetap jalan, dan selama kamu terus belajar, terus melangkah, hidupmu akan terus berubah ke arah yang lebih baik. Ini hal yang penting, kamu nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Tapi kamu bisa mulai dengan satu hal, percaya bahwa hidupmu masih bisa jadi luar biasa. Namun, ada satu hal lagi yang jangan pernah kita lupakan. Ingat untuk berbakti kepada orang tua. Mereka sudah berjuang dari sejak kita ada dalam perut mereka hingga kita bisa berdiri sendiri. Kita sering terlalu sibuk mengejar mimpi, sampai lupa betapa berharganya waktu yang kita habiskan bersama mereka. Mereka nggak akan selamanya muda. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk bilang terima kasih. Berbakti itu bukan soal uang atau hadiah besar, tapi soal hadir, mendengarkan, dan memberikan perhatian. Dan jangan pernah mengatakan sekali seumur hidupmu, terima kasih Allah, ayah dan ibu, hanya karena mereka sudah tua. Ucapkan itu setiap hari, selama mereka masih ada. 19. Memaafkan bukan berarti setuju.
tapi membebaskan diri sendiri. Kamu nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa ngontrol responmu. Kita semua pernah disakiti, dikecewakan, dikhianati, tapi menyimpan dendam cuma bikin hati berat. Memaafkan bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Biar kamu bisa lanjut hidup tanpa luka yang kamu pelihara sendiri. 20. Hidup nggak adil, tapi kamu tetap bisa jadi baik. Jangan tunggu dunia jadi adil buat kamu bisa jadi orang baik. Kamu bisa aja kerja keras, tapi tetap gagal. Kamu bisa aja tulus, tapi tetap disakiti. Tapi bukan berarti kamu harus jadi dingin. Karena kebaikan bukan buat dunia, tapi buat nuranimu sendiri. 21. Kesepian itu normal, tapi jangan sampai kamu kehilangan koneksi. Koneksi manusia bukan cuma soal banyaknya teman, tapi seberapa dalam hubunganmu. Kita bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sepi. Karena yang kita butuh bukan sekadar ramai, tapi relasi yang tulus. Cari 1-2 orang yang bisa kamu ajak bicara jujur. Itu udah cukup. 22. Iri itu alarm, bukan kutukan. Kalau kamu iri sama seseorang, jangan benci. Lihat kenapa kamu iri. Iri bukan tanda kamu jahat, tapi tanda kamu ingin sesuatu yang belum kamu punya. Gunakan itu sebagai petunjuk. Mungkin kamu pengen karier stabil, atau hubungan sehat. Alih-alih nyinyir, kamu bisa belajar. 23. Kamu nggak harus berhasil di usia muda. Hidup bukan lomba siapa paling cepat sukses, tapi siapa yang paling utuh menjalani. Kita sering terjebak di angka. Sukses di umur 25, harus punya rumah sebelum 30. Padahal, tiap orang punya musimnya sendiri. Yang penting bukan cepat, tapi konsisten, dan tetap manusiawi. Penutup hidup di usia 20-30 itu seperti naik roller coaster. Kadang kita merasakan euforia tinggi yang membuat kita merasa di puncak dunia, kadang juga kita jatuh dan merasa terjatuh sangat dalam. Kadang kita merasa gelap, bingung, dan hilang arah, tapi di lain waktu ada juga cahaya yang muncul, memberi kita sedikit harapan. Tapi ingat, yang paling penting adalah kamu tetap di rel, kamu tetap berjalan, walaupun langkahnya pelan, kamu tetap berusaha, walaupun kadang terasa susah. Karena selama kamu terus belajar, terus melangkah, hidupmu akan terus berubah ke arah yang lebih baik. Bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang bagaimana kamu terus bergerak maju meskipun penuh rintangan. Kita semua punya cerita yang berbeda, tapi satu hal yang pasti, setiap orang berhak untuk tumbuh, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk memulai kembali. Jadi kalau kamu ngerasa video ini relate banget, tolong share. Mungkin ada temanmu yang juga lagi kehilangan arah, yang merasa bingung dan takut nggak tahu harus melangkah kemana. Bisa jadi, apa yang kamu bagikan hari ini cuma butuh satu kalimat buat mereka mulai lagi. Mereka cuma butuh tahu bahwa mereka nggak sendirian dalam perjalanan ini. Ingat, hidup nggak harus punya semua jawabannya sekarang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu nggak harus punya semuanya tepat di tempatnya. Tapi kamu bisa mulai dengan satu hal yang sederhana, tapi luar biasa. Percaya bahwa hidupmu masih bisa jadi luar biasa. Teruslah bergerak, teruslah belajar, dan percayalah, perjalanan ini akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik, tempat yang mungkin sekarang belum bisa kamu lihat, tapi itu ada di depan sana. Jadi, mari terus maju. Setiap langkah, setiap keputusan, itu bagian dari cerita hebat yang sedang kamu tulis. Terima kasih sudah nonton, dan semoga kamu menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Kamu pasti bisa. Kalau kamu ngerasa cerita ini kayak cermin hidupmu, jangan lupa klik subscribe ya. Karena di channel Bab Kehidupan, kita nggak saling menghakimi. Nggak ada yang harus pura-pura kuat. Di sini, kita saling dengerin, saling nguatin, lewat cerita-cerita sederhana yang ternyata dekat banget sama apa yang kita rasain setiap hari. Kita tahu, hidup itu berat. Tapi kamu nggak harus jalan sendirian. Klik subscribe sekarang, biar kita bisa tumbuh bareng, pelan-pelan, dengan hati yang sama-sama pernah lelah, tapi masih pengen terus jalan.